Disinilah tempat Rasulullah pernah membelah bulan di Jabal Abu Qubais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim Kang Haji Aswaja, semoga kita semua diberikan hidayah, petunjuk, ajaran agama yang benar. Solawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sahabat muslim Kang Haji Aswaja, kita akan membahas tentang Nabi Muhammad membelah bulan. Begini kisahnya dijelaskan di kitab Durratun Nasihin yang berbahasa Arab. Sebelum Kang Haji Aswaja menyampaikan mujizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan, Kang Haji Aswaja ingin sedikit menjelaskan tentang Gunung Qubais atau Jabal Qubais. Baiklah sahabat muslim Kang Haji Aswaja, Jabal Qubais adalah gunung atau bukit yang terletak di sebelah timur Makkah, dekat Masjidil Haram. Jabal Abu Qubais dulunya dikenal dengan sebutan Jabal Al-Amin, Bukit Kepercayaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan batu atau Hajar Aswad ketika topan dan banjir dahsyat pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Hajar Aswad kembali ditemukan di tempat itu oleh Nabi Ibrahim alaihi salam atas pertolongan malaikat Jibril ketika akan membangun Baitullah yang hancur. Jabal Abu Qubais disebut dalam Sirah Nabawiyah atau tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat yang biasa disiarai orang-orang pada zaman jahiliyah. Itu sekelumit tentang sejarah Jabal Abu Qubais sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sahabat-sahabat muslim Kang Haji Aswaja, bagaimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi membelah bulan? Pada zaman jahiliyah, di mana awal mula Nabi menyebarkan agama Islam, hiduplah seorang raja yang bernama Habib bin Malik di Syam. Sang raja adalah raja yang fanatik dalam menyembah berhala. Pada mulanya, dia adalah raja yang sangat benci dan menentang agama yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada suatu hari paman Rasulullah yang sangat membenci beliau yaitu Abu Jahal menulis surat yang ditujukan kepada Raja Habib. Isi dari surat tersebut adalah perihal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah surat tersebut sampai di tangan raja membuat si raja penasaran dengan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Raja Habib bin Malik membalas surat dari Abu Jahal bahwa dia akan berkunjung ke Mekah. Hingga pada hari yang ditentukan, Raja Habib bin Malik membawa 1000 pasukan ke Mekah. Kemudian dia mengirim utusannya untuk menemui Abu Jahal, memberitahukan bahwa dia sudah sampai di Mekah. Akhirnya, Abu Jahal menyambut kedatangan Raja Habib bin Malik, bersama dengan pembesar Quraisy. Lalu Raja Habib bin Malik bertanya, seperti apakah Muhammad itu? Abu Jahal pun menjawabnya, sebaiknya Tuan tanyakan pada Bani Hashim. Setelah itu Raja Habib bin Malik beserta rombongan mendatangi Bani Hashim. Setibanya di kediaman Bani Hashim, Raja Habib langsung menanyakan seperti apa sosok Muhammad itu. Dan salah seorang dari Bani Hashim menjawab pertanyaan si Raja. Di masa kecilnya Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budinya. Namun sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Islam agama baru. Dia menghina Tuhan-Tuhan kami dan juga menyepelekannya. Dia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami. Setelah mendengar cerita tersebut Raja memerintahkan untuk menjemput Nabi Muhammad ke hadapannya. Dan apabila beliau menolaknya harus dipaksa, kata sang Raja. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam serta ditemani oleh Khadijah radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad memenuhi undangan raja. Sepanjang perjalanan Khadijah istri Nabi menangis karena mengkhawatirkan suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Khadijah seraya berkata, kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di desa Abtah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan ramah.
dan beliau dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kursi tersebut, memancarkanlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga siapapun yang melihatnya akan terkagum-kagum. Akhirnya Raja Habib berkata, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki?" Raja Habib kemudian menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar, engkau tenggelamkan, kemudian munculkan bulan. Lalu turunkan bulan ke tanganmu, belahlah menjadi dua bagian, kemudian masing-masing masukkan ke lengan bajumu, sebelah kiri dan kanan, lalu keluarkan lagi, dan satukan lagi. Setelah itu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul, dan selanjutnya kembalikan bulan ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Perintah Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahal merasa bahagia, karena dia yakin kalau Muhammad tidak dapat melakukannya. Akan tetapi dengan tegas Rasulullah menjawabnya bahwa dia akan memenuhi permintaan si Raja. Kemudian Rasulullah berjalan ke arah Gunung Abi Kubais dan salat 2 rakaat. Usai sholat beliau berdoa dengan menengadahkan kedua tangannya tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga tanpa sepengetahuan siapapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 12.000 malaikat untuk turun. Kemudian para malaikat berkata, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Allah berfirman, "Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu, sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali, tentang permintaan Habib bin Malik. Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan, serta mengganti siang dengan malam." Habib bin Malik memiliki seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan serta buta. Allah telah menyembuhkannya sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Kemudian bergegaslah Rasulullah turun menjumpai orang kafir. Sementara bias cahaya kenabian Yak memancar dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari hampir tenggelam dan senja mulai beranjak, sehingga suasana remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah berdoa agar bulan segera muncul. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Rasulullah mengisyaratkan bulan agar turun kepadanya. Tiba-tiba suasana menjadi mencekam ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah. Segera setelah sampai di tangan beliau, Rasulullah membelahnya menjadi 2 bagian dengan jarinya. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tak lama kemudian beliau keluarkan lagi dan disatukan kembali. Bersamaan dengan itu bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Melihat kejadian itu semua pikiran dan perasaan orang yang menyaksikan menjadi terguncang. Sungguh ini bukan mimpi. Namun Raja belum mempercayainya, lalu dia meminta syarat untuk menguji Rasulullah. Belum sempat Raja melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan, "Engkau memiliki putri Yak cacat bukan? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikan seorang putri yang sempurna." Raja Habib terkejut. Seketika dia berdiri dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk saksi bahwa dia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menyaksikan itu Abu Jahal kecewa. Namun Raja Habib tidak menghiraukannya. Dia bergegas pulang dengan rombongannya. Sesampainya di gerbang istananya dia sudah disambut oleh putrinya. Dan dia melihat bahwa putrinya benar menjadi putri yang sempurna. Kemudian putrinya juga masuk Islam dan menjadi muslimah sejati. Dia berkata kepada ayahnya bahwa dia bermimpi bertemu laki-laki tampan dan mengatakan bahwa apabila kamu mau menjadi muslimah sejati, maka anggota tubuhmu akan lengkap. Lalu putri raja dan sang raja pun bersujud sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Muslim Kang Haji Aswaja,
Itulah kisah Rasulullah membelah bulan dijelaskan dari kitab Durratun Nasihin bab mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usikum binafsi bitaqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.